Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina Dwi Aryani, NIM 190111024, akan menjelaskan tentang psikologi forensik. Baiklah, apa itu psikologi forensik? Psikologi forensik yaitu menurut APA, forensic psychology is learn more about cases involving psychological research and application in the legal arena. Psikologi forensik adalah penerapan metode penelitian dan teori psikologi pada suatu kasus yang ditangani hukum. Lebih spesifiknya, psikologi forensik berfokus pada penerapan psikologi klinis terhadap sistem hukum. Psikologi forensik merupakan salah satu cabang atau spesialisasi dari psikologi klinis. Jadi, psikolog forensik atau orang yang berada di cabang psikologi forensik ini disebut dengan psikolog forensik. Tugasnya bukan harus menentukan bagaimana perilaku atau mental orang tersebut pada saat sekarang, tetapi keadaan mentalnya pada saat melakukan kejahatan. Dengan demikian, sebagian besar pekerjaan psikolog forensik bersifat retrospektif dan harus bergantung pada informasi pihak ketiga, kontak jaminan, dan komunikasi tertulis, juga hal lainnya. Oke, next. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah psikologi forensik. Pada awalnya, seorang profesor dan direktur laboratorium psikologi di Harvard pada awal abad ke-20, yaitu tahun 1900-an, maksud saya Hugo Münsterberg, yang sangat dikenal sebagai pelopor psikologi forensik. Pada tahun 1908, beliau menerbitkan bukunya yang berjudul On the Witness Stand. Isi bukunya ini menguraikan tentang topik-topik seperti distorsi memori atau ingatan atau memory distortion, akurasi saksi mata atau eyewitness accuracy, pengakuan atau confession, suggestibilitas, hipnosis, deteksi kejahatan, dan pencegahan kejahatan. Lalu, pada tahun 1909 di Amerika Serikat, seorang dokter bernama William Haley dan stafnya, seorang psikolog yang bernama Grace M. Fairmount, mendirikan Juvenile Psychopathy Institute yang menegaskan tentang pentingnya sebab-sebab dalam mendasari kriminalitas. Lalu, pada awal tahun 1900-an awal 1900-an, Sigmund Freud juga mengembangkan teori kepribadian dan psikopatologi yang mempengaruhi pemikiran mengenai penyebab perilaku kriminal. Dan kemudian pada tahun 1964, Hans J. Eysenck, seorang psikolog kepribadian yang terkemuka, menerbitkan bukunya yang berjudul Crime and Personality. Dan tahun 1980 terbentuklah divisi baru American Psychological Association atau APA, yaitu divisi 41 yang dikenal sebagai Psychology and Law. Akhirnya, pada tahun 2001, APA resmi menetapkan psikologi forensik sebagai satu disiplin ilmu dalam psikologi. Selanjutnya, psikologi forensik di Indonesia. Psikologi forensik di Indonesia mulai tampak penerapannya di Indonesia pada awal tahun 2000, yaitu ketika pada tahun 2003 dalam kasus kanibalisme Sumanto asal Purbalingga, Jawa Tengah. Dan pada 3 November 2007 terbentuklah Asosiasi Psikologi Forensik atau disingkat dengan APSIFOR di Jakarta, yang merupakan asosiasi ke-13 di HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Selanjutnya, peran psikologi forensik.
Dalam praktik psikologi forensik, dibutuhkanlah spesialisasi dalam 3 bidang ilmu, yaitu yang pertama, klinis, misalnya dalam diagnosis, pengobatan, tes psikologi, epidemiologi, kesehatan mental. Yang kedua, forensik, misalnya mempelajari gaya respon, etika forensik, alat dan teknik untuk menilai gejala yang berhubungan dengan hukum. Lalu yang ketiga, hukum, misalnya pengetahuan tentang hukum dan sistem hukum, pengetahuan tentang di mana dan bagaimana untuk mendapatkan informasi hukum yang relevan. Selanjutnya, peran psikolog forensik. Psikolog forensik mengkaji masalah psikologis dan pertanyaan yang timbul dalam proses hukum. Masalah hukum ini dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama, sipil, berkaitan dengan litigasi sipil. Misalnya, gugatan pribadi antara 2 pihak, kompensasi pekerja, komitmen sipil, dan penentuan hak asuh anak. Yang kedua, pidana atau kriminal, berkaitan dengan kriminalitas dan kenakalan. Misalnya, kewarasan pada saat pelanggaran, kompetensi untuk diadili, pelepasan tuntutan remaja dalam pengadilan dewasa. Lalu, psikologi forensik juga berkaitan dengan bidang ilmu psikologi lainnya seperti psikologi kognitif, psikologi fisiologi, psikologi sosial, dan psikologi perkembangan. Nah, yang terakhir, prospek kerja psikolog forensik atau aplikasi seorang psikolog forensik ini bisa bekerja di penjara, pusat rehabilitasi, instansi pemerintah, departemen kepolisian, pengadilan, firma hukum, dan praktik swasta. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya tentang materi psikologi forensik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.